Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di DPR Di Balik Pilihan Rakyat. Dan tadi di studio teman-teman mahasiswa ini baru saja memilih pilihan A dan B, yaitu apa sikap mereka memilih, di tahun 2014 nanti. A itu memilih, B itu tidak memilih. Apakah hasilnya? Kita lihat bersama-sama. 2014 Pileg apakah? Dan ternyata hasilnya adalah memilih 20, tidak memilih 0. Satu bukti bahwa mereka dari mana. Karena mereka sekolah tinggi ilmu pemerintahan abdi negara. Jadi nggak kira-kira aja kalau misalnya dia tidak melakukan hal yang positif ya berarti ya. Jadi ya sebenarnya tadi tuh sia-sia kita football ya. Sebenarnya nggak usah dipertanyakan, udahlah pasti mereka di atas kertas. Tetapi kita akan lihat sekarang siapa yang paling tercepat. Siapa yang tercepat ya? Nomor tadi 7. Nomor 7. Yang nomor 7 mana? Nomor 7 silakan. Sini. Kamu tadi cepat sekali memilih. Sini ke bawah saya. Iya. Cepat banget dia milih, Kang, sampai pilihannya A atau B yang dia pilih pertanyaan. Saking cepat. Pilih pertanyaan. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Ya, nama saya adalah Indah Gracia Bago. Mbak Indah, panggilannya Indah. Indah. Indah tadi cepat banget, kenapa? Kamu udah langsung tahu bahwa yakin? Ya, yakin. Yakin, gak waktu dibilang Mbak Firni soal kekecewaan, apatis gitu, kamu gimana? Ya, itu kan mungkin menurut pendapat Mbak Firni, jadi kan pendapat orang berbeda-beda. Jadi karena seperti yang dikatakan oleh narasumber tadi, bahwa kita kan tidak mungkin berpangku tangan. Jadi ada kalanya kita bisa memilih untuk menentukan pilihan kita. Bagus sekali, oke. Iya, tepuk Indah. tangan untuk Mbak Indah. Dan saya sekarang akan mengundang yang paling lambat. Yang paling lambat ada nomor 16. Silakan maju ke depan. Ini, ya. Ini Itu karena maksudnya paling lama untuk paling lambat milih itu gitu karena ya? mikirnya juga lama ya. Ini smartphone bagus banget ya. Belinya di mana gitu. Iya, ini silakan dulu. Iya. Namanya siapa? Terima kasih. Ya. Nama saya Nikolaus Angkramov. Nah, Nikolaus Angkramov. Susah banget ya namanya. Nama saya Nikolaus Angkramov. Iya, ini pendapatnya sama dengan Indah ya, tetapi pendapatannya kan berbeda. Ini, ya. Menurut Anda kenapa Anda begitu lambat? Ya, orang pendapatnya boleh sama, pendapatnya beda-beda, ya. Memang kalau memang menurut saya, memang pendapat orang kan berbeda. Ya. Mungkin pendapat saya dan pendapat si A, si B kan berbeda. Iya, ini kebetulan sama ya. Karena memang Anda tahun 2014 nanti akan 9 April nanti mau mencoblos. Saya mau mencoblos ya. Sudah punya bayangannya siapa yang kira-kira partai mana yang sudah akan Anda coblos nanti, sudah ada ya? Ya memang soal si bayangan ada, tapi masih kabur-kabur lagi itu. Oh, saya belum bisa menentukan orangnya gitu. Iya, belum betul. bisa menentukan orangnya. Iya betul, karena ini legislatif ya. Partainya udah ada, orangnya belum tahu gitu ya. Belum tahu karena sudah ada banyak pengalaman yang kita lalui gitu. Iya. Karena kita memilih kan daripada kan rakyat jadi korban gitu. Iya betul. Oke, Nikolaus. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali. Silakan kembali lagi. Oh, ini dibawa aja ke sana. Iya. Luar biasa sekali ya, Nikolaus. Sudah ada bayangan, tetapi masih kabur-kabur. Masih buronan berarti itu. Kita langsung ke panelis, Semi atau Olga. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini, meskipun ada golput, tapi kemudian hari ini mahasiswa tetap memilih, ya mau nyoblos. Semi. Kenapa selalu yang disalahkan ketika golput ini masyarakat? Selalu yang disalahkan adalah konstituen atau pemilih. Yang dipilih juga harus introspeksi. Kenapa partisipasi makin turun? Karena lu nggak bener. Kenapa film Indonesia nggak ditonton? Karena filmnya pocong semua, kayak gitu dong. Iya. Jangan enggak ya? Enggak. Lo main film apa? 12 menit, marching band. Oh iya. Marching band. Enggak dulu, kenapa kita disuruh nonton film Indonesia? Oke, kita nonton. Tapi filmnya jangan pocong semua. Iya. Dari yang perawan sampai yang keramas gitu kan. Kita tontonin semua gitu kan. Jadi sebenarnya yang introspeksi juga harusnya orang-orang yang dipilih gitu. Jangan hanya disalahkan orang-orang yang memilih. Itu aja sih dari gue. Maksudnya Semi setuju ya sama golput? Setuju kalau dia sadar ya bahwa kalau memang ternyata nggak ada pilihan yang oke ya udah gitu, nggak usah ikut-ikutan juga. Pangeran gimana tuh? Setuju sama golput panelis? Oh diaduin nih gue nih. Gini. Jadi kalau kita lihat golput tuh secara kategori ada 3 jenis. Yang pertama tuh golput administratif, masalah nggak terdaftar dan lain-lain. Iya. Yang kedua golput teknis, orang-orang yang males cuek kan hari libur tuh, pas hari pemilu mendingan jalan-jalan. Mending ke mall ya. Mending ke mall. Yang ketiga golput ideologis, yang orang yang udah nggak percaya sama demokrasi, nggak percaya sama sistem pemilu. Nah, yang banyak itu adalah orang-orang yang males sebenarnya, orang-orang yang cuek. Golput dan sebenarnya nggak tahu mau milih siapa, bukan gara-gara mereka sadar, enggak.
mereka nggak kena informasinya, mereka nggak baca, mereka nggak nyari tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa golput gara-gara malas itu oke, saya rasa itu salah banget sih. Kasihan kita sebagai warga negara sebenarnya. Kalau negara kita ditentukan arahnya melalui orang-orang yang banyak jumlahnya ini, tapi nggak tahu mau milih siapa dan kenapa gitu. Saya mau dengar pendapat Olga. Benar itu. Ini. Sama berdosanya kita ya memilih orang yang tidak kompeten itu sama berdosanya dengan golput. Enggak juga sih, apalagi kalau dihubungin sama dosa, menurut saya agak-agak overrated gitu. Karena urusan negara, urusan masyarakat, dosa tuh urusan pimpinan agama masing-masing. Itu urusan kita sama Tuhan. Kita bersalah. Jadi Kita jangan bersalah. Itu konotasi aja Mbak Olga. Konotasi aja, oke. Sekarang baiklah kalau kita bicara soal tadi yang dipilih ternyata nggak baik gitu kan. Terus gimana kita mau mengganti mereka kalau kita nggak ikut pemilu? Kalau kita nggak ikut pemilu, ya mereka lagi yang naik gitu. Dan setuju banget sama yang dibilang Pangeran Siahaan, kebanyakan itu males, apatis, ogah gitu ya. Kamu Ngapain? mentang-mentang ganteng setuju aja. Iya dong. Oke, tapi yang pasti satu hal yang paling penting sebetulnya, Firni mungkin malas milih karena melihat yang dipilih itu menghambur-hamburkan uang negara, benar nggak? Salah satu alasannya. Selain itu pun terkadang malesnya karena mereka yang belum siap dan belum kompeten tapi sudah yakin bisa menjadi wakil rakyat. Iya, dan mereka akhirnya tidak efisien menggunakan uang negara. Nah, tapi yang kita lupa bahwa sebetulnya negara itu mengeluarkan uang Rp250.000 per orang untuk melaksanakan pemilu. Jadi uangnya besar sekali. Misalnya saya Semi nggak milih udah 500.000 hilang. Kalau misalnya di sini ada 4 orang nggak milih udah 1 juta loh yang hilang. Sementara kita sering ribut bahwa wah orang ini menghambur-hamburkan uang negara, orang itu menghambur-hamburkan uang negara, tapi kita nggak ikut. Olga ingin mengatakan dengan golput secara sengaja, Betul. itu kita sama seperti anggota DPR yang menghambur-hamburkan uang negara. Menarik sekali, kita pertajam nanti Kang Denny ya. Ya, dan berikut ini kita akan kasih fakta informasi tentang angka golput di Indonesia dan perbandingannya dengan biaya penyelenggaraan pemilu. Perbandingan partisipasi pemilih dan biaya penyelenggaraan pemilu. Kita melihat bahwa angka partisipasi publik pada pemilu itu semakin turun dari tahun ke tahun, sementara biaya untuk menyelenggarakan pemilu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya. Firni bilang ya bahwa ini sering inefisiensi, buang-buang biaya negara anggota DPR. Tapi dengan kita golput ini loh, kita sendiri juga buang-buang uang secara negara. Tidak loh. langsung ya. Gimana Firni? Itu dia, seperti sekarang kan katanya lagi rame-ramenya nih tentang kampanye caleg-caleg kita yang mereka pakai sebar-sebar uang sama anak-anak kecil gitu kan. Terus kalau memang mereka confidence mereka punya kualitas yang baik, kayaknya nggak perlu pakai seperti itu juga orang udah trusting gitu. Kenapa juga harus selalu identik sama uang gitu. Apalagi kepada anak-anak kecil yang mereka secara psikologis kan nggak bagus juga ya pendekatannya dengan dibiasain kasih uang, apalagi dengan cara dilempar ngasihnya. Nah, ini bikin Anda makin bete gitu ya, lihat caleg-caleg ya. Iya, selain makin bete, bukannya mendukung untuk perkembangan psikologis anak, kok malah kasih treatment yang kayak gitu sama anak-anak kita gitu. Ya. Semi, ini sebenarnya fenomena yang lumayan marak ya, bahwa kenapa orang nggak milih itu karena males emang lihat caleg-calegnya. Dari cara kampanyenya aja udah nggak berbobot, bermutu, nggak pakai akal sehat, nggak rasional. Gimana mereka mau bikin undang-undang gitu, Semi? Ya memang mukanya juga banyak yang bikin bete ya. Kalau kita lihat itu spanduk-spanduknya bikin bete. Jadi kalau saya sih ya, setidaknya caleg-caleg ini kalaupun programnya nggak bagus, setidaknya ganteng atau cantik lah. Jadi kalau nanti suatu saat mereka kena kasus korupsi, setidaknya yang bikin kesel hanya kelakuannya, bukan mukanya gitu. Jangan gitu dong. Pokoknya biar enak. Kayaknya hanya untuk di kamera biar enak aja pokoknya ya ngelihatnya. Enak gitu. Jadi kalau karena nanti, kelakuannya udah nyebelin iya, suatu ya. saat dipanggil KPK kita cuma enak ngelihat kelakuannya, nggak mukanya gitu. Tapi kepikir nggak? Tadi kita ngelihat ada caleg-caleg yang kelakuannya minus gitu ya, lempar-lempar uang dan sebagainya. Kalau kita nggak milih, kemungkinan mereka menang lebih besar loh. Karena mungkin aja ada yang seneng sama mereka, dapat duit gitu, murah hati gitu. Ya, nah, mereka kalau kan kita nggak milih gimana? Mereka itu ingin dipilih, makanya mereka lempar-lempar uang. Masa lempar batu? Orangnya juga pada kabur. Nggak, kalau masukan saya untuk misalnya Pangeran di sini adalah bahwa sebenarnya bukan masalah golput atau nggak golput ya, tapi harusnya tuh pemerintah mensosialisasikan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat memilih dong.
Karena golput itu juga adalah bagian dari pilihan gitu. Apakah semua orang harus kawin? Ada juga yang memilih jomblo kan? Nah itu sebenarnya gitu. Sosialisasi Kamu macam masih apakah? jomblo nggak? Nggak artinya. Kenapa mesti on air sih nanyanya? Kenapa harus menembak panelis Nggak cuma yang nanya lainnya? aja gitu. Jadi itu jomblo juga sebuah pilihan. Walaupun pilihan terakhir gitu ya. Kayaknya sedih banget kalau pilihan terakhir. Ya kalau pilihan terakhir sedih banget. Olga jangan sedih Olga, tenang. Ya jadi kita buat Semi bahwa golput itu boleh ya. Boleh ya. diperbolehkan. Pangeran boleh nggak? Ayo vote jadi sia-sia dong. Oh enggak gini, jadi saya rasa semua orang boleh memilih untuk nggak memilih, itu hak memang, itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kebanyakan memilih untuk nggak memilih didasarkan bukan pada kesadaran, tapi pada ketidaktahuan. Sebagai political statement saya rasa nggak ada salahnya orang untuk nggak memilih sebelum reformasi. Setelah reformasi juga nggak mau ikutan memilih karena mereka nggak percaya sama sistem pemilihannya. Tapi kalau nggak memilih sebagai sebuah statement of ignorance, menurut saya di sana baru kita punya masalah. Nah, Pak Pangeran tadi udah dengar pernyataan Semi bahwa ini karena pemerintahnya juga nggak sosialisasi. Menurut Pangeran, warga negara tipe Semi ini warga negara yang ignoran nggak? Yang pemalas, yang hanya menunggu uluran tangan pemerintah untuk sosialisasi. Ayo, menurut lu gimana lo? Enggak, kalau saya rasa ini pemalas apa nggak? Termasuk yang pemalas? Sebenarnya sih bukan pemalas. Tapi gini, saya rasa negara memang wajib untuk mengajarkan bagaimana warga negaranya cara untuk bernegara. Bentuk pengajarannya apa? Itu yang memang belum ada sekarang. Gimana Pak Kiai? Kalau menurut saya dari apa yang saya dengar ini semakin membuat saya menjadi pilihannya benar-benar seperti kata Pak Nikolas tadi, kabur. Makanya jangan kemana-mana, tetap di DPR, di balik pilihan rakyat.